Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara running Large Language Model ya atau LLM itu di lokal mesin kita, lokal komputer kita. Nah, Language Model itu apa? Atau kita bilang LLM ya. Itu adalah ini ya, AI model ya yang kita pakai biasanya untuk kayak apa chatting. Jadi dia spesifik untuk natural language ya kayak bahasanya manusia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris seperti itu. Makanya dipakai eh, seperti ChatGPT itu memakai LLM ini. Nah, saya yakin teman-teman udah terbiasa ya atau sudah familiar dengan ChatGPT ya. Kita lihat di sini ada ChatGPT. ChatGPT ini sangat ini ya, sangat praktis, sangat bermanfaat untuk kita untuk membantu kita misalkan menulis email atau membuat uh, memberikan ide untuk story atau mungkin apa namanya untuk belajar gitu ya. Jadi banyak yang bisa kita manfaatkan dengan ChatGPT. Nah, ChatGPT ini di belakangnya itu ya, di belakang layar itu ada modelnya, ada LLM model ya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau kita klik di atas ini ada GPT 3.5 sama GPT 4. Nah, kalau 3.5 kita bisa pakai gratis ya. Kalau GPT 4 itu kita perlu bayar subscribe gitu ya. Nah, ternyata kalau kan ini ChatGPT punya OpenAI ya. Nah, selain GPT 3.5, GPT 4 itu, ternyata ada model-model yang lain. Ada banyak LLM ya, model yang lain. Seperti punya Google atau punya Mixstar atau yang lain ya. Jadi kalau saya lihat di Vellum.ai ini, website ini dia menyediakan informasi tentang LLM leaderboard. Jadi dia membandingkan banyak LLM ya, misalkan Cloud 3 Opus, Gemini Ultra, GPT-4, GPT 3.5 gitu. Ternyata banyak di sini LLM dan kalau dibandingkan itu kemampuan reasoning, kemampuan Python coding, matematik itu bisa kita lihat di sini gitu ya. Nah, dari sini kita bisa tahu ternyata banyak LLM. Nah, LLM ini ada yang berbayar seperti GPT-4 gitu ya. Ada juga ternyata yang open source yang kita bisa pakai gitu ya. Nah, kali ini kita akan ingin memakai apa namanya open source LLM itu kita pakai di lokal mesin kita, di komputer kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, ternyata ada Ollama ini ya. Ollama itu adalah tool atau alat yang kita bisa pakai untuk running LLM di mesin kita. Nah, teman-teman bisa kunjungi di ollama.com ini ya. Nah, Ollama ini kan ini tool ya untuk memakai LLM. Nah, modelnya sendiri kan saya bilang tadi banyak. Nah, model apa aja yang disupport? Nah, modelnya kita bisa lihat di ini ya. Klik model ini ternyata banyak di sini. Gemma, Llama 2, Mistral ya, Code Llama ya, Queen. Banyak ternyata. Banyak yang kita nggak tahu di sini ternyata banyak sekali model-modelnya gitu ya. Dan mereka open source, bisa kita pakai. Nah, kalau kita cek di GitHub-nya Ollama ini ya, kita cek di bawah. Nah, di sini ada sampel dari modelnya. Juga informasi tentang parameter, size, dan bagaimana cara memakainya. Misalkan lama 2 ini ya, itu parameternya aja 7 billion, ukurannya 3,8 giga. Nah, kalau memakai tinggal kalau udah install Ollama, kita bisa Ollama run Lama 2 gitu ya. Nah, parameter size-nya kira-kira 7 billion, 13 billion, 70 billion juga ada ya. Nah, size-nya sampai 39 giga. Jadi ini cukup besar gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan GPT-4-nya AI ya, itu OpenAI itu udah levelnya udah triliun, udah banyak sekali, udah besar, lebih besar dari ini. Tapi kita bisa coba pakai ini. Apakah teman-teman bisa coba sendiri? Apakah memang ini itu praktikal ya, bisa kita pakai untuk sehari-hari atau enggak gitu ya? Nah, dengan running LLM ini ya, open source LLM di lokal mesin kita apa sih untungnya gitu ya? Untungnya yaitu pertama gratis karena open source ya, kita bisa pakai di komputer kita. Yang kedua itu untuk development itu enak gitu. Nah, kalau kita misalkan develop aplikasi yang menggunakan LLM ya, itu kan biasanya kita memakai API dari OpenAI. Nah, itu tidak gratis, kita membayar di situ ya. Nah, nah, kalau kita pakai lokal ini, nah itu gampang. Jadi gratis terus kita bisa langsung memakainya, nggak perlu API nggak perlu macam-macam di sana. Nah, terus kemudian juga hubungannya dengan security ya. Kalau misalkan
kita nanya sesuatu yang sensitif ya, kan kita nggak bisa. Sebaiknya jangan kita sampaikan ke ChatGPT karena itu nanti datanya akan dipakai mereka lagi. Jadi masalah security kalau kita bisa memakai di lokal komputer kita itu jauh lebih bagus gitu ya. Kemudian jadi kosan tadi juga ya. Jadi banyak keuntungan ketika kita bisa running LLM di lokal mesin kita. Begitu ya. Terus kita langsung saja bagaimana cara memakai Olama gitu ya. Caranya gampang ya. Kita kembali ke websitenya Olama tadi, klik yang ini ya, halaman pertama. Nah, di sini kita ada tulisan download ya. Teman-teman download aja, klik download di sini. Nah, di sini tersedia beberapa uh, apa namanya? Installer ya untuk beberapa operating system ya, Mac OS, untuk Linux, untuk Windows ya. Nah, karena saya memakai Windows, saya download for Windows gitu ya. Teman-teman klik aja di sini. Nah, karena saya sudah kalau udah diklik ya, misalkan download gitu ya. Misalkan gini itu langsung di-download ya di sini ya. Nah, kalau udah download, saya sudah download ya sebenarnya ya. Di sini ya. Saya udah download. Nah, teman-teman kalau mau install tinggal di double klik aja, tinggal install. Nah, saya sudah install jadi saya tidak perlu install di sini ya. Oke, jadi udah selesai nih downloadnya, tinggal diinstal aja kalau udah selesai. Nah, kemudian bagaimana cara memakai Olama ya? Kalau teman-teman udah install, buka ini ya, PowerShell atau command line ya. Terus cek di sini Olama. Kalau teman-teman ketik Olama di sini ya, itu ada beberapa ada panduannya, komen apa yang tersedia. Olama flagsnya atau Olama komennya. Komennya ada serve, create, show, run, pull. Saya tidak akan bahas detail di sini ya, karena ini perkenalan saja. Nah, kemudian kalau kita mau memakai modelnya bagaimana? Nah, kita cek saja di yang tadi kan ada panduannya ya di sini ya. Misalkan kita mau memakai Olama Run ya. Olama apa namanya? Lamatu ya. Kita copy aja sini Olama Run Lamatu di sini ya. Nah, karena ini kan size-nya 3,8 GB. Nah, kita kan belum download ya. Makanya pertama, sebelum kita memakai itu, kita akan melalui proses download di sini. Jadi, ini butuh waktu. Jadi, kita tunggu dulu sampai dia selesai. Oke ya. Oke ya, ini proses download sama instalasinya udah selesai ya. Jadi, kita langsung masuk bisa langsung memakai model lama 2 ini ya. Ini kan ada tulisan send a message gitu ya. Coba kita kirim message. Who tell me who you are in short sentences. Gitu ya. Coba. Oh, ternyata langsung dijawab ya. Sure, I'm Elena, an AI assistant developed by Meta AI ya. Jadi ini sama seperti ChatGPT ya. Kita tanya sesuatu, kita kasih komen, dia langsung kasih respon. Seperti itu ya. Jadi gampang sekali memakainya. Nah, kalau mau keluar dengan Ctrl D ya, gitu. Nah, kalau kita cek tadi Olama, Olama kan ada beberapa command ya. Nah, kita di sini ada list, coba Olama list. Nah, Olama list ini adalah list dari model yang sudah kita download, sudah ada di komputer kita. Nah, saya tadi kan download Lamatu ya di sini. Nah, ini udah ada di sini. Saya juga punya beberapa model yang sudah saya download sebelumnya. Nah, kalau teman-teman baru download satu, berarti di sini cuma ada satu. Begitu ya. Jadi itu kita bisa memakai LLM di lokal mesin kita. Tapi apakah kita bisa memakai dengan cara yang lain gitu ya? Kalau kita lihat di sini ya, di GitHub-nya dari Olama ini, jadi di sini ada beberapa panduan ya, misalkan pool lama ya, dia cuma pool apa namanya modelnya atau juga RM lama 2 ya. Jadi bisa kita remove. Kalau misalkan tadi size-nya besar ya, kita bisa delete biar nggak ngabisin space.
Nah, kemudian ada juga yang lain. Nah, REST API. Ternyata Olama itu juga menyediakan REST API, yaitu di localhost portnya 11434 gitu ya. Kalau kita juga bisa di sini misalkan ya, kita masukkan command ini di sini apa hasilnya? Nah, hasilnya ternyata dia kasih respon banyak yang sesuai dengan ini ya. Jadi responnya banyak. Jadi responnya banyak ya seperti ini ya. Kalau kita baca sedikit-sedikit itu misalkan more than longer uh, wavelength ya, red gitu ya. Jadi kalau kita mau develop aplikasi yang menggunakan LLM sebagai backendnya, nah kita harus menghandle respons dari lama ini. Gitu. Nah, kemudian bagusnya itu juga ternyata Olama ini kita bisa integrasikan dengan beberapa aplikasi, misalkan TypeScript UI, Chatbot UI, Open Web UI. Nanti kita akan coba Open Web UI ya. Nah, kemudian ada juga yang terminal based application, NVim, ada juga library kayak Langchain atau Haystack ya. Ada juga ternyata extension dari beberapa aplikasi seperti Continue, Obsidian ya, Notes Olama atau juga Copilot, Telegram gitu ya. Jadi macam-macam. Jadi kita bisa gunakan Olama ini untuk integrasi dengan beberapa macam aplikasi seperti itu. Nah, saya ingin mencoba membuat chat ya, berdasarkan web-based chat ya, seperti ChatGPT ya. Saya ingin memakai Open Web UI ini. Kita klik aja Open Web UI ini, bagaimana cara instalasinya. Itu kayak seperti ini ya, kayak ChatGPT ya. Ternyata kalau kita lihat di sini itu cara instalasinya ini, how to install gitu ya. Uh, Ternyata cara instalasi itu pakai Docker. Sebenarnya bisa juga cara install dengan metode yang lain seperti ini ya. Tapi kita dianjurkan untuk memakai Docker di sini ya. Maka saya pakai ini, copy aja di sini. Jadi teman-teman kalau belum punya Docker, install aja Docker dulu. Gampang di sini tinggal apa namanya Docker install ya. Windows cari aja di sini nanti ketemu. Gimana caranya? Seperti ini. Gampang, cuma klik-klik doang udah selesai. Nah, jadi kita tinggal copy di sini ya. Kemudian kita buka terminalnya, kita copy di sini, maka hasilnya sepertinya. Jadi dia akan download dulu sebenarnya, karena saya udah download sebelumnya. Jadi dia akan download dulu, kemudian dia akan run Docker di situ. Nah, kalau kita baca ini lagi, after installation, you can access Open Web UI at nih. Jadi kita klik aja di sini. Nah, ternyata udah up and running ya. Nah, teman-teman tinggal kan harus login ini ya. Jadi teman-teman harus sign up dulu di sini ya. Saya sebenarnya udah sign up pertama kali ya. Jadi kalau pertama kali itu dia akan menjadi admin dari Open Web UI ini. Tapi karena saya sudah punya uh, udah daftar duluan pertama itu saya udah punya admin. Tapi kalau saya mau daftar lalu misalkan ya, Jimbe New ya. Saya bilang jimbe@jimbe.com, passwordnya masukkan. Nah, kalau saya kan login kedua, login bukan yang pertama ya. Jadi statusnya itu pending. Jadi kita harus kontak adminnya. Nah, adminnya punya saya itu admin@admin.com. Kemudian saya udah masuk. Nah, kalau masuk itu seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman tadi pengen lihat user yang didaftar bisa lihat di ini admin panel. Nah, di sini ada Jimbe New ya. Jadi di sini bisa diaktifkan. Nah, sekarang Jimbe New udah bisa. Nah, tapi saya pengen lihat di sini ya. Nah, ini udah kayak ChatGPT ya. Kalau kita bisa tanya sesuatu ya, misalkan siapa kamu? Jelaskan tentang Indonesia secara singkat ya.
ternyata model is not selected. Artinya kita harus select modelnya dulu. Nah, model ini, model yang ada, kan saya ada 4 ini ya. Nah, model ini itu adalah sesuai dengan model yang saya punya ya di sini. Misalkan tadi ya, Olama list ya. Jadi ada 4 gitu ya. Nah, kalau teman-teman di sini belum ada, artinya teman-teman belum download yang di sini. Nah, saya coba misalkan code lama ya. Ini ya, sorry, ini code tentang code ya. Saya coba yang lama aja ini. Saya chat, nah dia akan ngasih respons. Jadi dia akan merespon tentang Indonesia, tapi ini responnya bahasa Inggris ya. Kalau kita coba model yang lain, misalkan ya, saya mau nyoba Bel Mistral. Jelaskan tentang Indonesia secara singkat. Nah, ini dari responnya bahasa Indonesia ya. Ternyata beda model yang satu dengan model yang lain. Jadi, memang tiap model dia punya kelebihan yang lain. Tapi kalau kita misalkan memakai model yang lama tadi, kita juga bisa bilang jelaskan dalam bahasa Indonesia itu juga bisa gitu ya. Nah, kita coba model yang lain, misalkan code ya. Tolong buat program untuk implementasi regresi linear dengan NumPy. Jadi ini adalah hasil dari kita minta implementasi code dari code lama ya. Jadi banyak. Jadi ini seperti ChatGPT ya kita. Jadi gampang sekali. Gimana kita bisa install LLM di komputer kita. Kita juga bisa install web base-nya ya, chat web base-nya dengan OpenUI. Jadi banyak aplikasi lain yang bisa kita gunakan ya. Seperti apa tadi yang di sini kan dijelaskan ada banyak aplikasi yang kita bisa integrasikan dengan Olama. Jadi ini sangat ini ya, menarik gitu ya, sangat menarik. Kalau kita ingin develop aplikasi menggunakan LLM ini akan sangat berguna sekali gitu ya. Nah, terus saya mau menambahkan dikit ya. Misalkan di sini kan modelnya cuma ada beberapa. Nah, kalau mau nambah bagaimana? Kalau kalau user biasa itu nggak bisa nambah, cuma bisa milih ya. Karena ini admin, dia itu bisa nambah. Nambahnya bisa melalui tadi ya, lewat di sini, apa namanya, Olama run tadi atau Olama pool ya, pool apa nama modelnya gitu. Tapi bisa juga kita di sini ada settingnya, setting admin, setting, kemudian di sini ada modelnya. Nah, kita masukin aja nama modelnya, misalkan Mistral di sini. Kemudian kita download di sini ya. Nah, itu nanti akan modelnya akan muncul di sini. Jadi seperti itu ya, gampang ternyata kita bisa install LLM di lokal komputer kita, kemudian kita juga bisa install OpenUI yang mirip dengan ChatGPT interface ya. Jadi gitu seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik nanti kita bisa bahas tentang Olama lebih detail. Jadi untuk video kali ini cukup segitu aja, sampai jumpa lagi.